Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tutorial mudah membuat video pembelajaran yang menarik. Yang perlu kalian siapkan yang pertama yaitu background. Boleh green screen warna hijau, blue screen warna biru, atau red screen warna merah. Karena nanti background yang tiga warna itu akan hilangkan, diganti dengan background yang lain, misalnya background kelas dan seterusnya. Kemudian yang kedua yang kalian siapkan yaitu gambar-gambar background, bisa background kelas, background papan tulis, atau yang lain, disesuaikan dengan jenis materinya. Yang ketiga yaitu konten atau materi yang ingin disampaikan dan gambar-gambar terkait dengan materi itu yang nanti akan digunakan sebagai pendukung supaya anak-anak itu lebih memahami, tidak hanya sekedar verbal saja. Oleh karena itu langsung kita simak tutorial. Oke, yang harus kita siapkan yaitu aplikasi KineMaster, karena aplikasi ini banyak yang menggunakan dan memang menurut saya lebih mudah untuk para pemula. Misalnya kita klik KineMaster. Nah, dari sini kita pilih project baru dengan klik tanda plus itu. Kita pilih yang 16:9. Karena project baru ini pertama yang kita pilih yaitu pertama background yang sudah kita siapkan tadi. Misalnya kita download beberapa background, misalnya background kelas atau background alam dan seterusnya, silahkan. Misalnya klik kita background kelas. Oke, sudah kita klik. Oke. Nah, background ini bisa kita posisikan sesuai kebutuhan seperti ini. Nah, misalnya kita perbesar seperti ini misalnya. Kita oke. Nah, kita perpanjang, ini bisa kita perpanjang sesuai kebutuhan video yang sudah kita siapkan. Nah, nanti kita tambahkan nanti. Oke. Kemudian kita tambah video yang sudah kita siapkan tadi, video pembelajarannya. Kita klik layar karena videonya ini ada di depannya background, bukan klik media tapi klik layar. Kemudian kita pilih media. Kita pilih video yang sudah kita rekam tadi. Nah, misalnya video kayak ini. Nah, posisi dan besarnya ini bisa kita atur. Saya sarankan background itu sebaiknya warna hijau atau biru atau merah supaya mudah di unscreen. Nah, ini sebagai contoh saja saya menggunakan background warna hijau, tapi memang ini sebenarnya hanya cat, bisa lebih baik itu kain, memang dari kain yang warna hijau. Nah, dari sini kita crop dulu, kita cropping sesuai kebutuhannya ya, gini. Nah, kemudian oke. Nah, dari sini kan masih ada background hijau, ini kita hilangkan dengan cara kita pilih chroma key atau pengunci chroma. Misalnya ini chroma key. Nah, kita enable. Nah, ini kan mulai hilang. Baru kita atur posisi pencahayaannya. Nah, seperti ini. Ini tergantung backgroundnya. Karena ini saya pakai background apa adanya. Jadi mungkin ya tidak 100% bisa bersih. Ini tergantung background dan jenis kamera yang kita gunakan. Ini contoh saja, ini misalnya seperti ini kita sesuaikan. Nah,
tidak bisa langsung total karena backgroundnya cat ini. Oke, kita oke misalnya seperti ini. Kita posisikan gambar ini di mana sesuai dengan keinginan. Besar kecilnya juga kita bisa sesuaikan. Jadi misalnya kita taruh sini misalnya gambarnya. Kemudian kita oke. Nah, ini background sangat mendukung sekali karena ada papan tulis dan desainnya sudah mendesain kelas. Tapi kita juga bisa menambahkan gambar-gambar yang lain, misalnya materi atau apa. Kita tinggal klik layer media, kemudian apa yang mau kita tambahkan, misalnya buku atau materi, misalnya materi. Nah, misalnya ini untuk menunjukkan bahwa materi mana yang akan kita pelajari. Misalnya kita taruh di sini atau di mana, nanti disesuaikan. Nah, misalnya di sini. Kemudian untuk lama tampilannya bisa kita panjangkan atau pendekkan. Nah, memunculkan gambar ini kita pilih in animation. Ini akan keluar dari mana, dari kanan ke kiri. Bisa kita pilih dari bawah ke atas seperti ini. Nah, selain kita harus memilih in animation, kita juga harus memilih out animation. Ini jenis keluarnya nanti. Karena tadi dari bawah ke atas, maka keluarnya bisa dari bawah ke atas juga. Misalnya slit, nah akan ke atas. Gitu seterusnya. Ini disesuaikan dengan penjelasan kita, dengan suara kita. Misalnya suara kita sampai sini ya disesuaikan. Kemudian jenis lain, misalnya kita akan nambahkan tulisan di papan tulis itu. Kita bisa klik layer, kemudian teks, yang kita pilih teks. Nah, seperti ini. Kita tulis apa yang ingin kita sampaikan, misalnya materi 1 misalnya apa gitu. Nah, di bawahnya juga kita enter, bisa apa, tentang apa, disesuaikan dengan apa yang akan kita pelajari. Misalnya kita klik OK. Kemudian kita besarkan, kita sesuaikan dengan papan tulis tadi itu, misalnya di sini. Nah, kita pilih warnanya karena biar kontras dengan warna papan tulisnya, kita pilih warna, misalnya warna merah. Nah, itu. Atau font jenis tulisannya, kita bisa milih beragam font di sini sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya ini. Kita oke. Nah, seperti ini. Jenis tampilannya juga bisa kita sesuaikan sama seperti tadi in animation. Misalnya jenis yang lain, nah, dari seperti itu, seperti zoom. Kemudian out animation kita sesuaikan juga. Nah, kita klik dari misalnya ini. Nah, ini pun panjang pendeknya tulisan juga disesuaikan dengan apa yang akan kita jelaskan. Misalnya kita berpindah dari materi dari penjelasan lain, maka kita posisikan sebelum pindah itu ya posisi di sini, misalnya materi 1. Baru posisikan di setelahnya tulisan tadi, kita tambah tulisan lagi misalnya. Materi 2 misalnya, penjelasan materi 2 apa gitu. Sama prosesnya seperti yang tadi, kita posisikan dulu di sini jenis tulisan, font, kemudian warna juga kita sesuaikan. Mungkin yang lain itu disesuaikan dengan keinginan. Kemudian kita klik in animation juga. Kita bisa pilih yang seperti ini. Out animation juga kita pilih yang lain, misalnya ini seperti ini. Nah, ini dan seterusnya.
ketika kita misalnya, ini hanya contoh, saya potong dari sini misalnya sesuai kebutuhan. Videonya sampai sini selesai, kita potong, klik videonya ini, kemudian kita klik gambar gunting atau icon gunting cut. Lah ini ada 4 pilihan, ada potong sebelah kiri, potong sebelah kanan, atau potong tengah di sisi dengan gambar video yang lain itu. Kemudian yang paling bawah itu ekstrak audio, itu untuk menghilangkan suaranya. Kita pilih yang potong sebelah kanan. Nah, kemudian backgroundnya juga kita mungkin akan potong juga sebelah kanan, misalnya gini. Nah, ini sudah bagian akhir. Di bagian akhir ini pun kita juga bisa menambah video lain, mungkin tentang tutorial apa begitu. Kita pilih media, kemudian di mana lokasi kita tadi mendownload video atau menyiapkan video. Misalnya saya tambahi video tutorial membuat mainan ini, kita klik OK. Nah, ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini hanya contoh pendek saja segini, sama kita klik gunting sebelah kanan, kita potong. Nah, seperti ini. Supaya perpindahan antar video ini bagus ya, bisa kita klik tengah-tengah ini. Nah, simbol tengah ini kita klik 3D transition misalnya. Nah, di perpindahannya itulah seperti itu nanti. Nah, seperti itu. Jadi kita oke misalnya. Nah, ini. Kemudian backgroundnya misalnya kurang panjang, disesuaikan dengan gambar videonya, taruh di sini misalnya. Nah, seperti itu. Nanti akan lebih, misalnya perpindahannya seperti apa. Nah, akan lebih bagus. Nah, seperti ini, perpindahannya lebih bagus lagi. Nah, andaikan kemudian video ini misalnya kita ganti suara, atau kita hilangkan suaranya, diganti dengan suaranya kita juga bisa. Misalnya ini klik video, kemudian klik icon gunting, kemudian kita klik ekstrak audio. Nah, berarti klik OK. Nah, suaranya akan pindah di bagian bawah. Nah, jadi video ini suara dan gambar sudah tidak menjadi satu. Nah, artinya kita bisa menghapus suaranya ini. Kita klik suara, kita delete. Nah, kita delete. Kita ganti dengan suara kita misalnya. Kita posisikan di sini, di awal, baru kita memilih suara kita atau musik lain bisa. Untuk menambah musik supaya tidak monoton, itu bisa, misalnya mulai awal kita tambah musik, posisikan di awal sini, kemudian kita klik audio. Nah, kemudian kita sesuaikan mana suara yang sudah kita download atau kita ambil dari aplikasi ini, juga sudah ada ini, musik, aset ini dan seterusnya. Ini juga ada. Atau kita download sendiri, song misalnya, itu kita pilih di sini. Nah, seperti itu. Kita klik plus, nambah sudah. Kita klik OK, begitu. Kemudian suara musik ini harus diperkecil supaya tidak mengalahkan suaranya kita. Misalnya klik ini, klik gambar sound atau volume, kita kecilkan suara video ini sampai kurang lebihnya 35 sampai 40, misalnya seperti ini. Klik. Nah, suara kita supaya besar, sebaliknya klik volume, kita besarkan, bisa 200 misalnya. Disesuaikan saja dengan besar kecilnya volumenya, misalnya 140 misalnya di sini, kita oke. Coba kita putar seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar. Nah,
Ini hanya contoh saja. Ini saya ambil video saya yang sebenarnya tidak nyambung dengan materi yang ditampilkan itu. Nah, yang penting nanti kalian siapkan videonya, gambar-gambar yang akan tampil, tulisan-tulisan yang akan tampil itu diposisikan sesuai dengan suara kita. Misalnya kita silahkan simak materi berikut, maka materinya diposisikan keluar. Misalnya begini, ini kita akan mempelajari materi pertama, maka materi pertama akan keluar. Jadi diposisikan sedemikian rupa. Jadi seperti itu. Nah, ini hanya sebatas dasar-dasar saja. Nanti pengembangan bisa dikembangkan sedemikian rupa. Jika ada yang perlu ditanyakan dari tutorial membuat video ini, boleh ditanyakan atau di request di kolom komentar. Insya Allah akan saya beri tambahan tutorial khusus yang diinginkan kalian. Oke, ini sisa audio saya potong. Ini di split, kita potong kanan misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai semua, di bagian akhir itu semuanya lurus, maka kita ekspor dengan cara klik tombol share ini, kemudian kita ekspor. Ini kita sesuaikan. Saran saya untuk video pembelajaran yang dikirimkan ke WA itu pilih yang pixelnya kecil, tapi kalau diupload di YouTube maka pilih yang HD yang 720 pixel ini. Maka kita klik misalnya yang paling rendah supaya cepat, kita klik export. Nah, maka ini kita tunggu sampai selesai. Nah, ketika selesai seperti ini, kita bisa klik share langsung ke WA siswa atau ke YouTube dulu, atau ke media sosial yang lain. Misalnya kita klik share. Nah, ini banyak pilihannya ini. Kita langsung ke WA, silahkan ke Facebook, boleh, dan seterusnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Tunggu tutorial selanjutnya bagaimana mengelola kelas menggunakan Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.